kalau bicara dapat penghargaan itu karena prestasi Anies, enggak lah ya. Jangan lupa dengan Pak Sutioso, dengan Pak Joko Widodo, dengan Pak Ahok, dan sudah berjalan kita 3 tahun. Apa yang dia lakukan 3 tahun ini untuk Jakarta yang dia penuhi? Ya, mau rumah 0%, mau rumah menjadi rumah lapis, ya, mau yang sekarang dapat award masalah transportasi, apa yang dia kerjakan? Kalau seandainya sekarang boleh pemilihan ulang dan dia dengan Ahok itu menang mutlak, kalah dia. Udah banyak kok rakyat pemilih dia kecewa juga kok. Belum lagi tragedi dunia, pandemi COVID-19. Tapi udahlah, yang dukung ini kan yang kacamata kuda atau mungkin yang malu karena dulu bagaimana mengidolakan Anies, taunya Jakarta ini sekarang begini. Banyak rakyat yang dulu pemilih Anies karena dibawa masalah SARA lagi menangis kebanjiran. Sampai ada yang selalu, saya nggak usah bilang namanya, bela-bela, taunya komisaris di Ancol. Yang gitu suka ketawa lihat statementnya, tapi udahlah, aku termehe-mehe aja nontonnya, ya. Sutioso, Baswi, terus Jokowi MRT, Ahok LRT, Anies gunting pita, ada nih fotonya di sini. Yang ingin dikatakan adalah Anies tidak bisa kerja. Dari tadi kan kalimatnya sama. Anies tidak ngapa-ngapain. Anies hanya ngomong soal Formula E. Anies cuma soal jalan tol. Dalam 3 tahun memimpin, 3 kali mendapat WTP, itu bukan pencapaian. Ini kan proses panjang. Tidak bisa penghargaan yang diraih hari ini adalah kerja kemarin. Jadi kita prinsipnya syukuri perkembangan, perbaiki kekurangan, dan kerja keras terus. Katakanlah Pemprov DKI Jakarta tahun ini mendapatkan penghargaan tingkat dunia, itu tidak terlepas dari kerja keras yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Maka Pak Anies tidak boleh klaim bahwa ini adalah keringat saya sendiri. Tidak bisa, gitu loh maksud saya, Mas. Bahwa WTP itu wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, dan segala macam adalah kesimpulan akhir bahwa Anda mengikuti kaidah BPK. Masih ada BPKP, tetapi apakah kemudian hasil BPK sinkron dengan BPKP? Belum tentu. Dilakukan adalah perbaikan trotoar dengan mempersempit jalan, dan kemudian jalur air di bawahnya tidak dibangun. Dampaknya kebanjiran. Airnya dibongkar lagi tuh. Kita kan ada BPK lagi kan? Yang tahu BPK loh? Kalau BPK menyatakan tidak ada kerugian negara, Tuhan pun nggak bisa menghukum siapapun. Jadi kalau BPK menyatakan ada kerugian negara, kamu dipanggil-panggil tuh, kayak saya tuh dipanggil-panggil. Walaupun akhirnya juga bingung, nggak ruginya di mana gitu loh. Nah inilah, kita ini terlalu banyak oknum. Ini apa bos BPK? Lu kira gue tak? Penganggaran dengan baik. Naik ke Aibon 82 miliar, kan akal sehat manapun. Alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang. Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Tapi yang kasihan rakyat Jakartanya, Bang Karni. Rakyat Jakarta yang selama ini menunggu sesuatu yang luar biasa yang dijanjikan oleh Anies. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pak Gubernur Anies Baswedan itu banyak yang tidak masuk akal akhir-akhir ini. Pintar merangkai kata-kata, membuat kabut pengingkaran janji oleh Pak Anies Baswedan terhadap janji-janji beliau yang beliau buat sendiri ketika Pilgub DKI. Harusnya kalau saya ketua KPK, ini Anies Baswedan sudah saya tangkap. Nah disitulah saya bilang bahwa Anies sedang mencari-cari sesuatu untuk membenarkan. Jangan dia pikir semua orang Jakarta ini bodoh. Tidak, kita ini orang-orang cerdas. Jakarta ini penduduknya cerdas. Jangan dibodoh-bodohi oleh Anies Baswedan. Ini tidak boleh. Apa yang terakhir dibangun oleh Ahok, itulah Jakarta sampai sekarang. 3 tahun loh, hampir 3 tahun. Ya kemarin kemana bos? Dan sekarang ibarat meludah, dia menelan ludahnya kembali. Itulah seorang Anies. Karena hanya pintar bermain kata-kata. Pertama, Gubernur Anies tidaklah jujur. Kedua, Gubernur Anies tidaklah transparan. Ini nggak akuntabel, ini nggak transparan. Ingkar janji itu yang mana? Ya, ini menjadi PR besar sebenarnya untuk kemudian ke depan untuk tidak menjadikan isu sumber daya alam kemudian juga agama sebagai komoditas politik. Jadi ketika bicara mengingkari janji atau tidak, maka lihatlah janjinya. Janjinya apa? Kenyataannya apa? Dan tentu ini sekali lagi membohongi masyarakat di Jakarta tentang janji-janji yang ketika dia mau
menjabat sebagai gubernur, ya ini sangat-sangat berbeda dengan apa yang dia janjikan. Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, Saleh. Di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Nanti ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Padahal dia minoritas. Dia mulai tahu pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Ya, untuk mengalihkan perhatian kita dari para penista agama. Kamu anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, pilihannya siapa? Kemudian na'udzubillah min dzalik. Anda pilih orang kafir, berarti Anda telah menyerahkan urusan umat Islam ke tangan orang kafir. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, saya tanya, karena sesama setan jarang saling menggoda. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur, dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Dan sudah berjalan kita 3 tahun. Apa yang dia lakukan 3 tahun ini untuk Jakarta? Lihat sekarang, ya, dengan janji-janji politiknya, nggak ada yang dia penuhi. Ya, mau rumah 0%, mau rumah susun menjadi rumah lapis, ya, mau yang sekarang dapat award masalah transportasi, apa yang dia kerjakan? Dia hanya bikin jalur sepeda, itu jalan 2 jalur, jadi 1,5 jalur, karena ada jalur sepeda, tapi sepeda nggak ada yang lewat. Seolah sekarang, itu yang saya bilang, tapi dia malu juga kok. Oh, itu karena rakyat DKI, bagus. Memang bukan award itu ya, karena dia gubernur ya, terimalah ya award itu ya. Tapi kita jangan lupakan benang merah, ya.
Jakarta yang dibilang Big Felix pada waktu itu, dusun besar yang semeraut, kan itu rame itu waktu zaman Orde Baru sampai gagasan dari Pak Sutioso dengan busway-nya. Itu sangat ada kaitan dengan award yang kita terima ini. Ya. Begitu juga Pak Joko Widodo. Pak Joko Widodo itu, waduh, kaitan dengan infrastruktur, kaitan dengan angkutan umum. Banyak sekali MRT ya yang juga dilanjutkan oleh Pak Ahok. Ya, mereka berdua ini pasangan yang saya lihat memang sangat ideal, banyak sekali sampai Semanggi itu dibangun lagi jadi begitu indahnya dan bukan pakai APBD loh. Ya, pakai anggaran daripada perusahaan-perusahaan dari masyarakat. Jadi kalau bicara dapat penghargaan itu karena prestasi Anies, enggak layau. Apalagi sekarang kok kita bisa lihat peninggalan-peninggalan Ahok yang dulu bagus itu, taman-taman yang dulu bagus itu, sekarang bagaimana? Udah tak jelas kan? Itu pasukan oranye, pasukan kuning, pasukan hijau, pasukan ungu, mana? Kan hal-hal seperti itu. Tapi udahlah, yang dukung ini kan yang kacamata kuda atau mungkin yang malu karena dulu bagaimana mengidolakan Anies, taunya Jakarta ini sekarang begini. Udahlah, udah rahasia umum kok. Apalagi sekarang. Sekarang lagi kita bicara di sini, Jan. Banyak rakyat yang dulu pemilih Anies karena dibawa masalah SARA lagi menangis kebanjiran. Anies terpilih jadi jadi gubernur. Saya tidak akan lupa itu. Dia menang jadi gubernur karena ada satu peristiwa. Ya, kita mesti ingat itu. Sebenarnya dia nggak menang. Ya, mestinya tetap Ahok. Tapi disitulah. Ya mungkin karena Ahok ada statement yang salah dimanfaati oleh pendukung-pendukungnya. Karena kita tahu ya apa yang terjadi pada waktu itu. Semua yang senang dengan Ahok jadi ketakutan. Siapapun dia. Apa itu? Kalau Ahok menang, kami akan buat satu. Jakarta akan bagaimana? Begitulah kira-kira ancamannya. Jangan lupa, itu ada catatannya semua. Belum lagi kita tahu ya karakter assassination, belum lagi mayat tidak dimandikan, macam-macam. Ini semua bergulir buntutnya Sarah. Akhirnya kawan ini menang. Ya, tapi kita tahu 3 tahun dia apa sih yang dia lakukan. Memang sekarang dapat award, kita hormati. Tapi tolong, sebenarnya dia juga kalau saya lihat kata hatinya paling dalam, dia mengatakan itu terima kasih kepada rakyat DKI. Karena award itu untuk Jakarta kok, bukan untuk Anies. Kalau bicara Jakarta, kita jangan lihat sepotong-sepotong. Sekarangnya memang dia gubernur, itu kita mesti akui. Menang dengan cara yang tidak fair, saya tegas mengatakan itu. Memang nasib dialah yang menikmati hasilnya tanpa kerja, tapi udah nggak apa-apa. Kita hormati, tapi terlihat rakyat menilainya semakin cerdas. Nanti di termen kedua, ya, karena rakyat semakin cerdas melihat siapa dia. Jangan ada udang di balik bakso. Orang boleh aja Ruhut ngomong gitu. Yang lain-lain ini kan kayak kacamata kuda melihat Anies. Jangan lupa dengan Pak Sutioso, dengan Pak Joko Widodo, dengan Pak Ahok. Tapi saya lihat Anies, ya tapi ya itulah Anies. Ya, mestinya ya malu. Dia rakyat tapi secara nggak langsung ya pas, wah ini karena saya. Kan itu. Nggak juga, rakyat banyak ngeluh. Kalau seandainya sekarang boleh pemilihan ulang dan dia dengan Ahok itu menang mutlak, kalah dia. Udah banyak kok rakyat pemilih dia kecewa juga kok. Belum lagi tragedi dunia, pandemi COVID-19. Banyak, besok aja kita lihat ya medsos, banjir di sini, banjir di situ. Tapi waktu Pak Jokowi dilanjutkan Pak Ahok bertahap, tapi pasti semua udah berkurang kok. Sudah berkurang itu fakta kok. Saya bicara fakta karena saya orang hukum. Tapi ya nanti kan karena Ruhut Ahoknya kalah. Ya kalahnya dengan cara apa? Enggak secara gentleman kan? Karena perbuatan fitnah, perbuatannya tidak baik, karakter assassination kan itu. Tapi kalau secara utuh, saya banyak ketemu orang-orang pemilih dia, Bang kalau milih lagi kami nggak milih dia, kami nyesal juga Bang, salah juga kami. Mereka ngomong begitu.
Kenapa ya nggak Ahok? Ya udahlah, saya bilang nasi sudah menjadi bubur, kita tunggu aja nanti 2024. Kerangka itu oleh Pak Jokowi, dilanjutkan Pak Ahok, ya, sama Pak Jarod itu kalau diteruskan oleh Anies, mungkin tidak seperti sekarang. Sekarang nih parah. Udah itu tadi sepeda, makin kacau lagi, di mana di Begal. Ada orang berani naik sepeda kalau nggak rombongan rame-rame sekarang? Kan dia gubernurnya. Udahlah, jangan kasih itu alasannya. Nanti aku ketawa termehek-mehek. Tapi tolonglah ingat, karena itu sebenarnya Anies kan, wah terima kasih, tidak lain ini saya dapat karena rakyat. Oke lah, bilang rakyat DKI. Tapi saya tidak lupa dengan Bung Yos, saya tidak lupa dengan Pak Jokowi dan Pak Ahok. Ya, Pak Jarod gitu dong. Bukan, wah, tapi memang kawan ini suka banget kan. Ya, contohnya waktu dia jadi rektor termuda itu. Nah, coba tanya bagaimana hubungan dia kepada the founding father di tempat dia yang menjadi rektor, ibu itu, ya. Bagaimana si ibu yang melihat dia pun gimana gitu. Udahlah, nggak enak kita buka-buka ini semua. Itulah Anies. Nggak usah malu-malu karena faktanya dipuji orang Pak Jokowi, Pak Ahok, pakai cara-cara mereka. Ya, buka kembali DKI itu. Sekarang kan DKI itu kita pun udah nggak bisa lagi kan. Dulu kan Pak Jokowi, Pak Ahok sangat terbuka. Itu kan rumah rakyat. Tolong itu dibuka lagi. Ya, terima pengaduan dari masyarakat. Jangan hanya rame kalau ketemu sahabat-sahabat wartawan, ya, atau media. Turun ke bawah. Ini juga kan kalau turun sekarang ya naik sepedanya aja kan. Ya kalau naik sepeda semua orang naik sepeda. Tapi coba turun gaya-gaya belusukan daripada Pak Joko Widodo, Pak Ahok, ya, begitu juga Pak Jarod. Tapi aku lihat yang mereka itu baik karena itu mereka dicintai rakyat. Pak Jokowi udah membuktikan 2 periode jadi presiden. Kalau Pak Ahok udahlah karena dia dibantai masalah SARA, ya, kita mau bilang apa, ya. Tapi nyatanya jadi Pertamina sekarang sukses, ya, sebagai komisaris utama. Yang pertama, Anies selalu mengatakan kolaborasi. Artinya apa kolaborasi? Kerjasama. Itu satu hal. Dia bicara selalu kolaborasi. Yang kedua, sepeda masuk tol. Ini baca media apa enggak sih penjelasannya saya nggak ngerti. Yang diinginkan adalah satu ruas jalan untuk masyarakat berolahraga. Dan diamankan tentunya karena di hari itu ada jam-jam tertentu yang jalurnya kosong. Jadi mengajak masyarakat lebih memudahkan lagi untuk bersepeda. Jalan-jalan dong ke Kemang Raya, trotoarnya keren. Jalan-jalan dong ke Cikini Raya, trotoarnya keren. Jalan-jalan ke daerah saya, tempat saya lahir besar, di Jalan Ledjen Suprapto. Daerah itu dulunya terkenal kumuh, nerakanya Jakarta. Lantas ada restoran-restoran Padang di sana. Yang sekarang ditata dengan indah dan keren. Itu bukan pencapaian. Tuh. Yang kedua, dalam 10 hari terakhir, 11 penghargaan bukan pencapaian. Dalam 3 tahun memimpin, 3 kali mendapat WTP, itu bukan pencapaian. Mendapat prestasi sebagai kota paling demokratis, itu bukan pencapaian. Dalam 3 tahun memimpin, inflasi di Jakarta paling rendah, itu bukan pencapaian. Jadi kalau ingin bicara yang tentang pencapaian, yang dimaksud pencapaian yang mana? Ya pasti tidak ada. Karena apa? Yang ingin dikatakan adalah Anies tidak bisa kerja. Dari tadi kan kalimatnya sama. Tapi sebenarnya tidak. Yang ingin dikatakan Anies tidak ngapa-ngapain. Anies hanya ngomong soal Formula E. Anies cuma soal jalan tol. Dikritisi bahwa kalau kaitan trotoar dengan transportasi publik. Lah trotoar kan adalah transportasi. Bahkan transportasi yang utama. Transportasi utama kita adalah publik. Tapi memang cara berpikir kita selama ini terbalik-balik. Selalu hanya yang namanya transportasi, bis, dan mobil pribadi. Cara berpikir itu yang dirubah oleh Anies. Bahwa ini pencapaian pribadi. Anies itu selalu kolaborasi. Tetapi memang penilaian yang kemarin ini adalah inovasi 1,5 tahun terakhir. Lah bukan kita yang menilai itu. Indikatornya bukan kita yang buat, mereka yang buat. Inovasi di 1,5 tahun terakhir. Mereka yang bicara. Kok kita yang disalahkan? Yang ketiga, yang keempat ini udah banyak banget ini. Selama ini yang mengatakan bahwa Anies tidak bisa kerja siapa sih? Selama ini yang menyatakan bahwa segala sesuatu adalah hasil gubernur sebelumnya siapa sih?
Kan dari mereka, itu kan selalu. Ini kalau masih buka gambarnya sekarang ada nih. Sutioso, Baswe, terus Jokowi MRT, Ahok LRT, Anies gunting pita, ada nih fotonya di sini. Kerjasamanya, sedangkan Anies mendapat pencitraan lewat penghargaan. Adapun alasan lain yang membuat independensi ITDP diragukan adalah karena mantan Direktur ITDP, Yoga Adiwinarto diangkat oleh Anies Baswedan sebagai Direktur Teknik dan Fasilitas BUMD Transjakarta setelah ITDP memberikan hadiah kepada Pemprov DKI melalui penobatan Jakarta Kota Terbaik Dunia peringkat 2 pada tahun 2019. Tahun yang lalu kita runner up dengan apa yang kita sudah kerjakan, alhamdulillah kita runner up, dan tahun ini alhamdulillah Jakarta mendapatkan posisi pertama dan menerima award itu. ITDP juga pernah memberikan penghargaan kepada 6 koridor Transjakarta atas kualitas infrastruktur yang sudah memenuhi kualitas internasional. Namun, alih-alih bangga, Gubernur DKI Jakarta yang kala itu dijabat oleh Ahok justru mencurigai adanya permainan di balik pemberian penghargaan tersebut. Menurutnya, penghargaan tersebut tidak berarti apa-apa jika kenyataan di lapangan berbeda. Transjakarta belum layak mendapat penghargaan seperti itu, di mana hal itu menandakan jika jadwal perjalanan bus belum teratur. Capaian Pemprov DKI juga mengundang kritik dari berbagai pihak. Gubernur Anies diingatkan jika penghargaan di bidang transportasi tidak selalu berkat kontribusinya. Bahkan Anies dikatakan hanya meneruskan program warisan Gubernur DKI Jakarta sebelumnya. Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia, Joko Setiowarno, mengingatkan penghargaan Sustainable Transport Award 2021 merupakan hasil jeripaya bersama, sehingga setiap gubernur yang memimpin DKI Jakarta memiliki peran masing-masing. Joko pun menyinggung sejarah pembangunan transportasi berkelanjutan di Jakarta yang dimulai pada era Gubernur Sutioso. Tonggak pertamanya adalah ketika tahun 2004 mulai adanya busway Transjakarta. Itulah mulai pertama Kota Jakarta mengalami perubahan pengelolaan transportasi kota. Kemudian pembangunan MRT Jakarta dikerjakan pada era Gubernur Fauzi Bowo dan Jokowi. Serta pembangunan LRT Jakarta dilakukan pada era Gubernur Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Sedangkan pada era Gubernur Anies, menurutnya, malah belum terlihat pembangunan transportasi publik. Jakarta merupakan kota pertama di Asia Tenggara yang mendapat penghargaan Sustainable Transport Award, mengalahkan kota-kota besar dunia lainnya. Sebagai pemenang, Jakarta secara otomatis akan menjadi tuan rumah Mobilize 2021 yang diselenggarakan oleh Institute for Transportation and Development Policy yang didukung oleh Volvo Research and Education Foundation. Pertama di Asia Tenggara, Jakarta mendapat penghargaan transportasi Asia terbaik di dunia. Jelas, ini karena prestasi gubernurnya pada waktu itu Pak Joko Widodo dan dilanjutkan oleh Ahok. Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan di sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rock, air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Dan semuanya juga posisi siap, nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut, ke laut, ke laut, ke laut. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut. Dan ini melawan sunnatullah. Nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa. Justru yang terjadi apa? Sekarang saya tanya, kalau Anda nggak mau lakukan normalisasi sungai, Anda mau pakai apa? Saya bilang kok sama penduduknya, kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nggak usah bohong lah. Nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut. Dia nanti udah jadi gubernur nggak mau lakukan normalisasi tetap akan banjir. Jadi kalau dia mau menghindari banjir di Cipinang Melayu itu ya, pasti
Lakukan sama seperti yang saya lakukan. Lakukan sama seperti yang saya lakukan. Nanti ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di eToro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di eToro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di eToro. eToro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di eToro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di eToro kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di eToro banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di eToro kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi bergabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu, mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Saya menggunakan eToro untuk melakukan investasi. eToro merupakan broker multi aset di mana Anda dapat berinvestasi pada pasar keuangan global, seperti di saham, komoditas, forex, cryptocurrency, atau di ETF. eToro juga dikenal dengan social trading platform, di mana Anda bisa mengcopy transaksi dari trader profesional, sehingga cocok sekali bagi Anda yang sibuk atau tidak memiliki keahlian untuk trading atau berinvestasi sendiri. Misalnya Anda menggunakan copy trading untuk menduplikasi aktivitas trading saya. Jika saya profit, maka kamu akan otomatis profit. Mau profit seperti saya? Gunakan copy trade hanya di eToro. Pastikan gunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus.